Indonesia. Kita masuk pertemuan kedua. Namun sebelum kita belajar, semua alat tulis, buku, bolpen silakan dikeluarkan di atas meja. Pakaiannya, jilbabnya silakan dirapikan. Sudah semuanya? Sudah. Sebelum kita lanjut, siapa yang bisa pimpin doa sebelum belajar? Al-Fahira bisa? Sekretaris bisa? Bisa. Ya, silakan sekretaris pimpin doa belajarnya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya. Wabi Muhammadin nabiyya. Wa rasulullah. Wa rasulullah. Rabbi zidni. Rabbi zidni. Ilman warzuqni. Ilman warzuqni. Fahman. Fahman. Amin. Terima kasih sudah pimpin doa. Selanjutnya kita cek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Fatma Denisi. Fatma. Ada keterangan? Nggak ada. Oke. Berarti hanya satu saja yang tidak hadir ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks berita. Siapa yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar teks berita tentang apa? Merancang. Tentang Merancang. Ketika kita ingin merancang, kita harus mencatat pokok-pokok berita. Yang mana pokok-pokok berita? 5W plus 1A. Alhamdulillah kalau masih ingat. Hari ini kita mengembangkan pokok-pokok berita yang telah kalian rancang pertemuan sebelumnya. Namun, sebelum kalian melanjutkan menulis teks berita, kita baca dulu tujuan pembelajaran. Ya, kompetensi dasar masih menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Sedangkan tujuan pembelajaran, di sini ada dua tujuan pembelajaran. Pertemuan sebelumnya kalian sudah menyelesaikan atau peserta didik diharapkan mampu merancang kerangka penyusunan teks berita dengan tepat. Ya, di situ kalian diharapkan mampu dan alhamdulillah kalian sudah mampu merancang. Sekarang tujuan pembelajarannya mengembangkan kerangka menjadi teks berita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Ada. Ada yang masih ingat langkah-langkah merumuskan kerangka teks berita? Ada berapa? 2. Apa semua? Menentukan topik. Menentukan topik. Yang kedua? Membuat rancangan. Membuat rancangan. Setelah membuat rancangan, apa yang kalian lakukan? Mengembangkan. Beri aplaus yang meriah dulu untuk temannya. Iya. Ketika topiknya sudah ditentukan, unsur-unsurnya juga sudah ditemukan,
Sekarang waktunya mengembangkan unsur-unsur tersebut menjadi satu teks berita. Sekarang sudah duduk berdasarkan kelompok. Ini kelompok 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 2. Oke, yang teman kelompoknya tidak hadir kelompok kelompok 2 ya? Ya. Nanti dicari tahu kenapa temannya tidak hadir. Silakan keluarkan LKPD-nya. Silakan dilanjutkan kembangkan unsur-unsur yang telah kalian rancang kemarin menjadi satu teks berita. Jadi silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya apakah ini sudah tepat bahasa yang kita gunakan atau bahasanya perlu kita ganti menjadi bahasa ini. Ya, silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Ibu beri waktu ya. 15 menit boleh? Boleh. Ya, silakan dibantu temannya untuk susun jadikan satu teks berita. Kalau misalnya ada kata-kata atau bahasa yang tidak tepat, silakan diberikan masukan temannya. Ini harus kita ganti dengan kata ini misalnya. Karena ini akan kalian bacakan atau akan kalian presentasikan di depan kelas. Jadi silakan berikan atau gunakan kata-kata yang tepat agar pendengar itu bisa memahami apa maksud dari berita yang kalian sampaikan di depan kelas. Kepanikan yang berlebihan sehingga ketika menghadapi masalah dengan kepanikan yang berlebihan dalam menghadapi masalah dalam menghadapi di sini kepanikan yang berlebihan dalam menghadapi bencana. Kelompok ini ingat kata toli-toli itu tidak dipisah ya. Penggunaan kata toli-toli tidak dipisah.
disambung, didata, dihubungi, dilaporkan, diperkirakan, kecuali seperti ini di Cianjur, itu dia dipisah. Kalau dia didata, dihubungi, dilaporkan, diperkirakan, itu disambung. Oke? Silakan dibaca-baca memang, jangan sampai ada yang termasuk ketinggalan. Baca-baca memang, jangan sampai ada yang salah. Nilainya nanti ibu akan tempel ya. Makanya dibaca-baca memang, hasilnya nanti ibu akan tempel. Waktunya masih lama.
teks berita itu sudah punya susunan atau punya struktur memang. Jadi jangan lupa diperhatikan. Sudah dibaca-baca memang. Supaya kalau ada kekeliruan bisa diperbaiki. Kepanikan yang berlebihan. Panikan tidak berlebihan.
banjir di Cianjur. Banjir bandang menerjang 3 kampung di Cianjur, Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 5 September 2022. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur, Rudi Wibowo menjelaskan ketiga kampung itu adalah Yogyakarta, Babakan, dan Bobojong. Ada beberapa rumah warga dan beberapa fasilitas umum yang terdampak, jumlahnya masih seratusan. Kata Rudi, saat didata, dihubungi, dilaporkan, dan diperkirakan via telepon seluler Sabtu malam. Sementara itu, kata Rudi, sejumlah warga setempat terjebak banjir. Warga tak sempat mengungsi karena banjir datang dengan cepat. Iya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Itulah hasil kerja kelompok 1. Mereka telah membuat satu teks berita dengan judul Banjir Cianjur. Sekarang kelompok 2 dan 3 diminta untuk menanggapi hasil kerja kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Sudah bagus, Bu. Sudah bagus, terima kasih. Kelompok 3? Sudah bagus. Sudah bagus. Beri aplaus sekali lagi, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan ditutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 3. Ya, ya silakan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kita Diara. Kepada Diara, saya persilahkan. Banjir Toli-Toli. Banjir kembali terjadi di Toli-Toli, Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 hingga sore malam. Warga setempat lelah dan kepanikan dalam menghadapi bencana alam berulang setiap turun hujan deras. Banjir terjadi setelah hujan lebat sekitar 2 jam pada Rabu siang. Akibatnya Sungai Lember, Sungai Tuelei, dan Sungai Tabalan kembali meluap dan mengenai Kelurahan Baru, Tuelei, dan Kelurahan Panasakan di Kecamatan Baulan. Tinggi air mencapai 1,5 meter dan mengenai sekitar 100 rumah warga, jalan, serta sejumlah ruangan di RS Mokopido. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Ya, mereka telah membuat satu teks berita tentang banjir Toli-Toli. Sekarang kelompok 1 dan 2 diminta untuk menanggapi bagaimanakah hasil kerja kelompok 3. Sekarang Ibu persilakan dulu kelompok 1. Sudah bagus, Bu. Sudah bagus? Sudah. Alhamdulillah. Bagaimana kelompok 3? Sudah bagus, Bu. Sudah bagus juga. Beri aplaus yang meriah untuk penyaji. Silakan ditutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke penampil terakhir, kelompok 2.
beri aplaus yang meriah dulu untuk penyaji ya. Sekarang waktunya kelompok 1 dan 3 untuk menanggapi bagaimana hasil kerja, bagaimana penampilan penyaji. Sekarang Ibu ke kelompok 1 dulu. Udah bagus, Bu. Sudah bagus? Sudah. Iya, alhamdulillah. Sekarang kelompok 3. Sudah bagus, Bu. Sudah bagus juga. Ya, mereka tadi mengangkat berita tentang banjir Toli-Toli juga. Terima kasih kelompok 2. Silakan ditutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah dulu. Silakan duduk. Iya. Jadi kalau ada temannya tampil di depan tidak usah ditertawakan, dan yang tampil tidak usah ketawa. Karena kenapa? Kalau yang tampil sudah ketawa, pasti yang menonton juga ketawa. Kan tidak ada yang lucu. Iya. Jadi semua jadikan pelajaran saja ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kalian belajar untuk tampil berbicara di depan? Kalau nanti SMK baru mau belajar, kan malu. Masa MTS minis tidak bisa siswanya belajar atau berbicara di depan, ya kan? Iya. Nah mungkin nanti sudah kuliah baru mau belajar tampil di depan. Masa SMK, masa waktunya SMA atau waktu SMP tidak biasa berbicara di depan. Ketika kita bisa berbicara di depan, orang bilang kita pasti orang pandai. Padahal tidak semua orang yang berbicara di depan itu adalah orang pandai. Tetapi buat apa pandai kalau tidak bisa berbicara di depan? Hanya beraninya bicara di belakang. Karena bicara di belakang kan punya makna yang berbeda kan? Kau ini kuat sekali bercerita di belakang, atau tidak, kau ini kuat sekali berbicara di belakang. Berarti kau tidak punya kemampuan untuk berbicara di depan umum. Jangan pikir, ibu saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa berbicara di depan. Belum tentu. Iya. Ketika kalian mampu berbicara di depan, insya Allah kalian akan dipakai. Baik itu kalian bisa jadi MC, iya kan? Iya. Jadi belajarlah mulai dari sekarang kalian berbicara di depan. Ya. Jadi kan yang tadi sebuah pelajaran ya. Nah, ibu lanjut. Tadi kalian sudah menampilkan atau sudah membacakan hasil kerja kelompok masing-masing. Kelompok 1 sudah membacakan, kelompok 2 dan kelompok 3. Dari sini kalian sudah bisa belajar bagaimana cara merancang satu berita menjadi dikembangkan menjadi satu teks berita. Jadi kalau kalian nanti keluar dapat berita, kalian bisa, oh ini judulnya, ini ternyata yang terjadi. Kita telusuri dulu 5W+1H-nya. Ketika kalian mampu menulis berita, mampu merancang satu berita, bisa jadi kalian itu bisa jadi kayak, ya bisa jadi wartawan. Karena kenapa? Coba perhatikan wartawan. Berita-berita yang disajikan di televisi itu kan lewat wartawan. Ibu, wartawan ada gajinya? Ada. Daripada kalian hanya mencari tahu keburukan atau tidak, menceritakan kejelekan orang lain, lebih baik kalian tulis berita. Meskipun itu berita yang tidak terlalu penting, daripada kalian harus bagi dari mulut ke mulut, lebih baik kalian tulis dalam bentuk tulisan. Tempatnya kalian belajar. Sudah bagus tidak nih caraku menggunakan kalimat? Sudah tepat tidak nih saya menggunakan kata ini? Iya. Tapi semua hasil yang tadi itu sudah sangat bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Tadi ibu sudah mendengarkan berita, ada beberapa berita yang menarik. Karena tadi kan ada banjir, ada 2. Ini tadi banjir juga.
Banjir Cianjur. Ya. Dari tadi berarti tadi ini semua tentang banjir. Ya. Semua ini tidak ada si kelompok ini yang paling benar, kelompok ini yang paling benar, kelompok ini yang paling benar. Semua kelompok tadi itu sudah bagus, sudah benar menurut ibu. Ya, hanya saja nanti ibu akan periksa LKPD-nya. Apakah sudah benar dia menggunakan titik koma? Ya, apakah sudah tepat dia menggunakan kata penghubung? Ya, dari situ ibu akan ambil nilainya. Ya. Sekarang sebelum ibu menutup pembelajaran, ibu sampaikan dulu ya yang kalian harus kerjakan di rumah. Berita yang telah kalian buat tadi, silakan masing-masing peserta didik bagaimana cara membacakan berita yang telah kelompok kalian buat. Kemudian kalian rekam dalam bentuk video. Jadikan satu video. Silakan dibagikan di TikTok atau di YouTube. Usahakan gunakan pakaian sekolah. Ya. Bisa dilihat dia punya contoh di YouTube. Silakan dilihat bagaimana cara membaca berita. Ya, nanti kalau misalnya 2 orang satu kelompok, silakan yang satu video. Kalau misalnya ibu kita tidak bisa menghafal, teman yang buat video suruh pegang buku. Jadi dia yang video, dia yang pegang, kalian tinggal baca. Seperti itu. Tinggal kalian bagaimana cara yang kalian buka mata, kasih terang-terang supaya bisa lihat. Ya. Ini tugas akhir ya, ini tugas akhirnya untuk kompetensi dasar ini. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Tidak ada? Oke. Ya. Oh, kesimpulan. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah semua sudah bisa, kelompoknya sudah bisa buat teks berita masing-masing kelompok, apakah itu kerjasama, apakah 1-2 orang, tapi alhamdulillah semoga karena ibu lihat tadi kelompoknya aktif, ibu rasa itu bukan hanya 1 orang saja yang kerja, tetapi semuanya yang sudah kerja, sudah terlibat. Ya, bukti terakhirnya ibu hanya minta di video singkat itu, bahwa itu membuktikan bahwa kau juga termasuk di dalam kelompok itu, kau kerja ternyata, bukan hanya kau numpang nama di situ, ya. Oke. Oke, kita refleksi. Kalau di sini pertanyaannya apa yang paling kalian sukai hari ini dari pembelajaran hari ini? Sekarang ibu tanya, apa yang kalian tidak sukai dari pembelajaran hari ini? Berarti suka semua? Suka. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana cara guru? Apa kalian suka atau tidak? Suka. Suka. Terima kasih kalau suka. Kalau misalnya ada kekurangan, silakan. Kalau malu sampaikan di sini, silakan hubungi ibu. Ibu minta tolong. Kalau misalnya ibu mengajar, jangan terlalu kecil suaranya ibu. Misalnya seperti itu, saya kurang dengar bu. Kalau tidak ibu, kalau misalnya kita menulis, usahakan tulisannya kita kasih besar sedikit. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, silakan disampaikan ya. Iya. Sekarang ibu tanya, dari materi yang kemarin sampai hari ini, ya karena materinya masih sama tentang merancang, materi apa yang sulit kalian pahami? Tidak ada? Paham semua? Paham. Oke, kalau paham semuanya. Ya, pada pertemuan berikut
tentang teks berita, kita akan belajar tentang bagaimana cara menyunting teks berita. Ya. Jadi silakan memang dibelajar di rumah. Apa sih menyunting? Yang bagaimana sih menyunting? Ya. Supaya pada saat pertemuan nanti kalian tidak seperti ini, seperti ini. Paham? Paham. Sudah paham? Sudah. Atau sudah bingung? Sudah paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Terima kasih atas semangatnya kalian hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk semangat kalian hari ini. Ya, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin laki-lakinya bisa pimpin doa pulang. Iya. Teman-temannya ikut ya.